Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, segenap bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi, yang mana pada malam hari ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Nurul Amal Desa Tausialang. Mudah-mudahan ini adalah menempuh jalan kebaikan bagi kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ustadz Supriyadi SAG yang menghormati, kemudian yang menghormati pengurus Tarbiyah Kecamatan yang kami hormati, yang bersempat hadir pada malam hari ini, kemudian yang menghormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para ibu-ibu yang kami hormati. Di sini izinkan kami untuk menyampaikan sejenak beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Untuk kita ketahui, pada malam hari ini yang kami sampaikan tadi malam ataupun malam sebelumnya akan datang ke desa kita Ustadz dari Teluk Kuantan ataupun dari Sidoarjo untuk ceramah agama sekaligus bertindak sebagai imam untuk sholat isya dan tarawih berjamaah di desa kita. Alhamdulillah beliau sudah melaksanakan ini di masjid kita. Sebelumnya kami Pak Ustadz atas nama masyarakat Tausialang mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak
pada malam hari ini yang telah memenuhi undangan kami. Kalau nggak salah 10 hari sebelum Ramadan kami hubungi. Alhamdulillah beliau sudah memenuhi undangan kita. Kemudian mohon maaf jikalau ada kekurangan atau salah hilaf dalam menyambut kedatangan Bapak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kita ketahui, Bapak Ustadz ini adalah yang bernama yang kami sebutkan tadi, Haji Supriyadi SAG MPD. Beliau adalah, kalau nggak salah kami, sudah 3 kali hadir ke Desa Rantau Sialang. Mungkin ibu-ibu, mungkin kini ibu yang pertama beliau hadir adalah tahun 2008 Safari Ramadan ikut Pak Haji Suarmes Safari Kecamatan. Yang hadir keduanya yaitu 2018, kebetulan pemerintah desa melaksanakan atau mengadakan kegiatan pelatihan imam. Alhamdulillah kami hadirkan waktu itu. Itu yang hadir cuma para ulama-ulama kita yang bertempat di MDA Rantau Sialang yang depan masjid. Ayat ketiganya pada malam hari ini. Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Pak Ustadz di Desa Rantau Sialang yang ketiga kalinya. Di sini kami sampaikan Pak bahwa untuk anak-anak kami, kalau kami katakan sudah krisis tapis atau krisis pengaji Al-Quran anak-anak kami, tapi alhamdulillah berkat dorongan dari Ustadz Fitro Hamdani sudah melaksanakan kegiatan tapis di Desa Rantau Sialang, cuman bukan untuk seni Pak, tapi untuk secara menghafal Al-Quran. Minimal 1 minggu kami sampaikan harus hafal ayat 2 atau 3 ayat 1 minggu anak tapisnya. Mudah-mudahan ini berkelanjutan berkat dan dorongan kita bersama, terutama orang tua. Untuk informasi kami sampaikan tadi malam ataupun malam sebelumnya, memang kami lupa menukok canang karena kami tadi sibuk memperbaiki masjid dari pagi. Jadi untuk informasi canang memang kami lupa menyampaikan. Tapi kalau kami sampaikan dari sore tadi, baik itu sore sebelum maghrib dan sudah maghrib, mungkin ke Sangau, ke Bukit Pedusunan dan seberang pantai sudah terlampau bunyi minggu. Jadi untuk tak ada dapat informasi, Abu Kiro itu tak mungkin ya. Jadi memang segitulah kekuatan kita, jamaah kita untuk melaksanakan tarawih berjamaah di masjid kita. Memang para orang tua kita ada yang di sini Pak Ustadz, ada 3 musola atau surau yang dihuni. Mungkin kami tidak secara tertulis ataupun langsung menyampaikan kepada guru-guru surau bahwa malam ini ada pengajian atau ceramah di masjid. Mungkin kami tidak menyampaikan Pak, hanya melalui mikrofon saja. Kemudian kami sampaikan kepada kita bersama untuk selanjutnya, mungkin minggu besok rencana kami itu kita tetap mengadakan tausiah agama atau membawa penceramah di luar minimal seminggu sekali. Nah, jadi minggu besok mungkin akan ada kedatangan tamu juga ke desa kita atau ke masjid kita. Mungkin penceramahnya belum tahu, belum dapat, tapi tadi kami sudah menghubungi, tapi belum ada jawaban. Minggu besok. Nah, jadi besok kami sampaikan apabila menang ceramah kami sampai terus volume kotak canang lain. Jadi dengan kedatangan Pak Ustadz ke desa kita, mudah-mudahan ini ajang silaturahmi ke desa kita sekaligus sebagai motivasi bagi kita untuk anak-anak kita, karena
kurang lontong dari. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahra siyam wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ثم قال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Yang menghormati tentunya Bapak Kepala Desa Rantau Sialam beserta seluruh perangkat desa yang hadir. Kemudian yang menghormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota yang hadir, yang memuliakan, yang menghormati orang-orang tua, guru-guru anggo, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, alim ulama, cerdik pandai, seluruh bintang dalam negeri. Kemudian yang menghormati ada Bapak Ustadz Gul Fadli, Pak Fadli beserta Pak Baling, ini luar biasa, tokoh Kuantan Mudik, pengurus tarbiyah Islamiyah Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten ya Pak ya, Kabupaten Kuantan Mudik, Kecamatan Mudik. Oh ini desa Kabupaten lah ya kata Pak. Ada Pak Baling. Tadi menengok beliau berdua tu tadi yang mau cium bernyanyi yang boleh kan? Aku dia datang lah Ustaz Kawan. Datang gaduh aja, boleh gaduh aja siapa tak? Sejak dulu Pak Kades tu, mula gaduh masalah. Cuma dalam periode tahun dulu tu aku tak mau kemari dia gaduh tu. Tadi yang mau sebenarnya Pak Kades, mohon maaf, terima kasih luar biasa. Ambo disobit jadwalnya padat, masya Allah luar biasa. Di rasa-rasa Ustaz Kondang lo kan, padahal aku tak Ustaz Kondang. Lah itu untuk dia mau maaf Ustaz Kondang. Apa kepanjangan Ustaz Kondang? Ustaz Kodok diundang. Ambo tak kodok diundang. Sesekali jauh, sesekalinya itu pun jauh lah kan, sekali jauh. Jadi mohon maaf, sesungguhnya ambo tak pandai berceramah. Ke Pak Kades ambo sampaikan, Pak Kades ambo spesialisasi ambo tu tak penceramah, ambo guru. Kemudian kalau ngaji ya ngaji ya lah nenek-nenek ya Ustaz Kalim ya. Kalau ngaji ayolah Ustaz minimal jadi imam aja lah nanti katanya. Tapi maksudnya ceramah Pak Kades itu kalau sudah menjadi imam jadinya Pak Kades. Nah, tapi tak apa-apa lah. Bapo untuk teko, bapo sudah ya untuk itulah. Ya insyaallah Bapak Ibu yang menghormati. Kemudian yang menghormati kawan-kawan aku, Bapak, Ibu-ibu, jemaah masjid Nurul Amal. Nurul Amal ya. Cahaya amal. Cahaya amal. Anak-anak kami, para remaja, generasi penerus Islam, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang godang tak kena bersobit bola yang kita tak kena bersobit namus, kita seluruhnya yang hadir, semoga kita semua dirahmati oleh Allah SWT. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Banyak kemuliaan
Pertama, kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia, yaitu Ramadan. Yang kedua, kita dipertemukan di majelis yang mulia, yaitu majelis Quran, majelis ilmu, majelis salat tarawih, salat isya, tarawih, witir, dan kita lanjutkan kini dengan majelis ilmu. Ini majelis mulia. Kita bisa bersilaturahim. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghendaki panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, kata Rasulullah. Siapa yang mau panjang umurnya, murah rezeki, perbanyak silaturahim. Nah, perbanyak silaturahim. Kodok-kodok rajin-rajin menjalin hubungan baik sesama kita, hubungan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah sesama kita. Selalu berbuat baik kepada orang lain, jangan selalu berbuat yang tidak baik. Baik-elok dia dengan orang lain, jangan kodok orang tak baik. Kan kini banyak kodok tak baik. Sebentar tak bunyi dia, sebentar tak sembunyi dia. Itu silaturahim kita bermasalah. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi yang boleh diperkenalkan oleh Pak Kades. Pak ada yang boleh beliau jadi bilang beliau. Pak Kades tadi kan memperkenalkannya langsung aja nak. Bilang mau pakai pantun lah. Kalau beliau kan dikonangkan pakai pantun boleh beliau mak. Aku desa guru tu mana mama kamu. Nanti bola gak umur kan bola gak itu tadi. Oh mungkin mama kita pun gaduh pak. Bola kan lama dan pemain. Duduk aja nih. Kalau toga tadi sebentar mungkin kan. Tapi insya Allah kita tak akan lama-lama sampai sudah insya Allah. Jalur Banamo Putih Mandi. Rantau Sialang nama kampungnya, nama Ambo Supriyadi, aslinya orang Sentajo. Orang Sentajo. Kami tadi sama-sama dari belakang dengan Bapak Abu. Bercerita lah kami tadi sama-sama penduduk penghuni hilir Sungai Kuantan. Kalau kau kan di dia. Biasa kesokok orang Sentajo betul. Katanya ada orang Sentajo sih kok. Batigo ya Pak ya. Barompek surang yang hadirnya. Yang batigo mana tak hadirnya. Dan surang mana aku sedang ceramah ni begini. Baik, Bapak Ibu-ibu yang memuliakan, tentunya Ambo mohon maaf pada guru-guru Ambo, orang tua Ambo, kalau nanti ada yang kurang berkenan. Sekali lagi Ambo mohon maaf dari apa yang saya sampaikan dan Ambo mohon izin. Kebetulan Ambo ini giliran Ambo untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabis. Kita hanya saling mengisi, saling menasihati, saling memberi kebenaran. Sebenarnya kita sama seluruhnya. Kita punya tugas yang sama. Apa tugas kita? Berdakwah. Berdakwah, mengajak. Minimal kita mengajak keluarga masing-masing untuk selalu di jalan Allah, untuk selalu di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebetulan kini giliran aku. Yang mohon maaf kalau nanti kalau ada yang salah mohon tunjuk ajari, kalau ada yang kurang mohon ditambahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenalan sudah. Yang memang boleh 3 kali dengan kini ke Rantau Sialang. Dulu safari dengan Pak Bupati tahun 2008. Ketik aku waktu itu lah. Badan nama ketik masih waktu itu. Masih ketik waktu itu. Apalah yang nak ambil masih ketik waktu itu. Kemudian tahun 2008 boleh itulah orang bukan itu. Dah datang.
ada pelatihan beberapa imam-imam kita dulu di NDA kita bersama Pak Kades. Alhamdulillah, aku berbahagia sekali, luar biasa antusias Bapak kita. Tentu ini menjadi motivasi tersendiri kepada remaja-remaja kita, anak-anak kami, para remaja, anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, madrasah, untuk termotivasi belajar Al-Quran. Bapak-bapak kita ini pertama luar biasa, para ulama kita, orang-orang tua kita luar biasa. Sama-sama kami belajar waktu itu bagaimana menjadi imam. Sebenarnya sudah bisa bapak-bapak, orang-orang tua kita tuh sudah mantap jadi imam, tapi mungkin untuk penyegaran sifatnya, untuk penyegaran dan menambah, saling memberikan informasi, saling memberikan masukan, itulah dibawa oleh pengaruh dulu tahun 2080. Yang ketiga, kini diundang Pak Kades 10 hari sebelum Ramadan petang. Alhamdulillah. Bapak, ibu-ibu yang aku muliakan, tentang pengajian kita, Ambo tidak akan terlepas pembicaraan kita tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Tanggal berapa ini? Hari ke berapa ini? Hari yang kelima Ramadan. Tanggal berapa kita puasa Ramadan? Tanggal 1 Ramadan. Aku kan nyambung takut hari kelima Ramadan. Berarti tanggal 5 Ramadan. Tanggal berapa kita puasa Ramadan? 1 Ramadan. 1 Ramadan. Jadi 30 April itu iya. Tapi kan yang pasti itu kita mulai puasa petang tanggal 1 Ramadan. Bapak Ibu, kamu masih ngagung, kamu menyampaikan itu. Kenapa? Itulah sebagai bukti bahwa kita umat Islam ini tanpa kita sadari terpengaruh. Orang di luar kita berhasil mempengaruhi kita, sehingga kita lebih mengagungkan yang punya orang ketimbang yang punya kita. Aku punya orang, itulah 30 April. Aku punya kita, itulah dia Ramadan. Aku punya orang 1 Januari. Aku punya Islam 1 Muharram. Termasuk anak-anak kita kini. Nah, kita tidak bisa munafik. Kita harus akui bahwasanya hari ini termasuk kita tetap membanggakan milik orang lain ketimbang milik kita. Kalender kita itu sesungguhnya adalah Hijriyah. Tapi amat sedikit umat Islam tuh yang hafal Muharram sampai Dzulhijjah. Nah, termasuk anak-anak kita. Makanya besok mungkin kita wariskan ke anak-anak kita. Kita sampaikan bahwasanya itulah sesungguhnya yang harta kita, kepunyaan kita, tanggal kalender kita, yaitu Islam Hijriyah. Kalau yang cik itu Masehi namanya. Masehi itu adalah Al-Masih. Kalau Al-Masih berarti yang semoga. Nah begitu. Tapi begitulah keadaan, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa mengelakkan, karena memang begitu keadaan negeri. Umat Islam, pemikiran umat Islam dari hari ke hari, dari masa ke masa semakin dipengaruhi tanpa kita sadari. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, lamu-lamu disuap apa yang halal, apa yang haram bisa akan jadi halal karena kita terus dipengaruhi. Nah mulai banyak. Betapa banyak dulu yang sifatnya tabu atau terlarang oleh orang-orang tua, kini mulai dianggap biasa. Oh biasa.
Diasu itu kemajuan, modern, ikut zaman. Padahal itu sesungguhnya Islam, tapi lah berhasil orang di luar kita tuh merubah cara berpikir kita. Tambah lagi nih, tambah semakin leluasa mereka mempengaruhi. Sesungguhnya Bapak Ibu, kita sedang dipengaruhi. Umat Islam sedang dipengaruhi. Wah, gue handphone ya. Dulu lah handphone namanya, kini lah dulu Android. Ini luar biasa Bapak Ibu. Itu mohon maaf bagian dari upaya untuk mempengaruhi umat Islam, terutama generasi-generasi kita. Makanya ustaz-ustaz kita kini Android pun nanti, dan bahkan bukan nanti, sekarang sudah terbukti dia sudah berhasil menciptakan generasi-generasi pendiam, generasi paonok. Nggak tahu itu yang salah. Apa namanya Ustaz Somad? Silent generation, generasi paonok. Siapa di sampingnya lah tentu itu. Kalau dulu kita kewalahan melarang anak-anak kita keluar rumah. Kalau kini lah kewalahan menyuruh anak-anak kita keluar dari rumah, keluar dari kamar pun ya. Itulah bahayanya. Tanpa kita sadari itu sesungguhnya upaya mempengaruhi kita. Oh, dengan tontonan kini segala sesuatu bisa masuk lewat Android. Kalau kurang-kurang filter, kurang-kurang seharian, oh seluruhnya lewat. Hati-hati Bapak Ibu, anak-anak kita termasuk Allah. Ya, kita tak bisa membendungnya, kita tak bisa menahannya, tapi kita hanya bisa mengendalikan anak-anak kita. Mari kita kendalikan. Sebab semakin lama anak-anak kita nanti semakin terpengaruh pemikirannya, sehingga Islamnya makin lemah, Islamnya makin luntur, Islamnya makin pudar. Segala kuliah aja dari isu deh. Karena yang nampak malah segala kuliah sampai itu. Mohon maaf, yang kurang maju ini dulu kalau orang kurang maju itu sobek miskin kan. Kalau kini yang kurang maju itu disobek orang kaya, maju. Kekurangan kaya, lengan pendek, rok pendek, kan kekurangan itu sesungguhnya. Tapi itu yang maju gini, nah itulah berhasil dipengaruhi. Ini sama dengan orang menjual kambing Bapak Ibu. Logikanya, orang menjual kambing, oh adalah seorang bapak-bapak di kampung Ambon dari situ lah. Nyodak menjual kambing, kambingnya bawa rancak kambing. Kok kalau dijual 2 juta loh. Kalau kan takkan 2 juta, di bawah-bawah nenek lah dari 2 juta, 1.800.000 kau berhasil bukan naik masuk. Yalah, bapak kau bercita-cita nak menjual kambing kau ke pasar, katakanlah ke pasar Lubuk yang gitu. Jadi kan apa tuh? Ketolak di rumah. Oh, ditambah lagi sikit kambing kau supaya lebih rancak. Oh, sikit. Apa mau terbayang mengusuk kambing teh. Lah rancak kambing tu, wah dipasang lah tadi pengirit. Kau lah dijamin kok kalau tak 2 juta sekitar 800 Rupiah kok. Bayar dah kambing tadi arah ke Tolok. Tiba lokek jembatan pertama, berjumpa orang seorang. Apa dia orang tu? Pak, kamu main ini anjing pagi-pagi baru. Apa jadi? Dah jual aja kambing ada bawa anjingnya. Lain bongi pertamanya, bongi ya. Kalau ini di jembatan kedua berjumpa lah dia dengan orang. Dah berjumpa orang berjumpa. Aku jadi orang yang berdua. Tua. Apa dia main anjing pagi-pagi baru? Apa ni kan?
anjing ni kena salah jauh kambing ni anjing ni kena ni. Berjalan betul. Sampai ke jembatan ketiga, ada 3 orang mobil. Tua, rancak aja mah. Masih bongi bapak boleh, tapi mulai ragu. Mulai ragu. Suram tadi, aduh, kalau ada 3. Menyambut ke panjang. Lalu layer aku, layu kamu ini. Akhirnya begitu sampai di pasar, tentulah ramai orang. Ya berbicara lah dari sekian banyak orang ramai itu. Tuh, aku dek bawa anjing ke pasar. Iyo tuh aku udah bawa anjing ke pasar. Seramai-ramai itu orang nyobain anjing sebelum. Nggak ada orang bapak ya. Oh, iyo mungkin ditengoklah beliau muka kambing tu elok. Oh, berarti anjing yang menyuruh kue kambing. Bolehlah pemikiran bapak itu bakso yang nyoba adalah anjing. Di lopen kambing tu baiklah nak jadi berjual di 2 juta ikan atau 1.800.000 ikan kambing rancak pun ikan. Kenapa? Apa? Karena orang lain berhasil mempengaruhi, berhasil dipengaruhi orang, sehingga kambing pun bisa berubah jadi anjing. Kalaulah orang lain mempengaruhi, apalah orang banyak. Begitu pula Islam ini nanti Bapak Ibu. Tidak mustahil umat Islam akan kehilangan kebenarannya sendiri karena berhasil dipengaruhi oleh orang lain. Nah, hati-hati orang. Maka nilai-nilai Islam perlu kita tegakkan. Berbahagia sekali kita, Pak Kadis kita luar biasa. Ya, saya tahu persis beliau begitu perhatian kepada generasi kita, pada agama, sehingga kegiatan-kegiatan di desa pun beliau kegiatan lebih diutamakan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan keagamaan. Wah, Ustaz Fitro Hamdani lupa tadi yang terhormat. Ustaz Fitro Hamdani. Ada lagi Ustaz lain, Ustaz Fitro. Kita lupa apa? Ustaz Fitro apa abangnya yang tahu persis. Ustaz Asrul Hadi. Adik Ustaz Asrul Hadi lah. Adik. Dan cukup lama Pak Tadi sudah. Karena program beliau adalah untuk keagamaan. Luar biasa. Ini untuk kepada generasi-generasi kita ke depan. Kita tanamkan nilai-nilai keislaman itu copet. Itu satu-satunya untuk membentengi anak kita supaya besok tidak dipengaruhi. Tidak mudah dipengaruhi. Nah, dekatkan mereka dengan Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz Fitro Hamdani membangun rumah tahfiz. Kamu tahu di media sosial kayak itulah mungkin Android lah. Kalau kita ambil positifnya banyak, tapi negatifnya pun sangat banyak. Hati-hati. Membuka rumah tahfiz untuk generasi kita, generasi Quran. Nah, alhamdulillah tadi yang saya sampaikan ke Ustaz Fitro terus usaha. Siapa lagi yang akan memperhatikan generasi kita kalau tidak kita? Kalau tak begitu, khawatir kita Bapak Ibu Islam tak ada yang akan mendoakan kita. Tak pandai. Gak baunya tongku ke rumah kan? Ya silakan memang buat tongku, tapi ketika dia selesai sholat, tentunya harus mendoakan kita sesungguhnya. Anak yang soleh, generasi yang solehah. Itulah doanya yang akan langsung sampai ke kita. Tapi kalau enggak, menangis mayat kita nanti dikubur. Doa anak yang ditunggu-tunggu enggak sampai-sampai. Nah, begitulah prihatin kita nanti Bapak Ibu. Ya.
kamu ah mati bapak dari jamnya. Jadi Bapak Ibu, konang cerita kalian dari mana? Jangan mau dipengaruhi, ya jangan mau pikiran kita dirusak. Adonan mongi ke anak hadi dia tak pandai membagi pendek ke pasar ini. Itu asli itu berhasil mengaruhi. Nak kuno koma, orang tengok kau koma baju lo. Kita panjangkan umur kita sempurnakan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, sudah pasti banyak kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.